Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu makhluk paling seram dari folklore Indonesia, yaitu kuyang. Kita akan lihat gimana sih sinema modern mencoba menangkap kengeriannya di layar lebar. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana caranya sebuah legenda kuno yang diceritain dari mulut ke mulut bisa diubah jadi mimpi buruk visual yang menghantui kita di bioskop? Yuk, kita telusuri bareng-bareng perjalanannya. Cerita kita mulai dari lebatnya hutan Kalimantan. Di tempat ini, di antara suara serangga malam dan bisikan angin, mitos tentang kuyang itu bukan cuma cerita, tapi terasa benar-benar hidup dan terus menghantui dari generasi ke generasi. Biar kita benar-benar paham kenapa sosok ini begitu ditakuti, kita harus gali dulu asal-usulnya. Ini adalah kisah tentang makhluk yang kalau siang hari, ya hidup normal seperti kita, tapi begitu malam tiba, dia berubah jadi monster pemburu darah. Nah, ini yang menarik. Menurut ceritanya, kuyang itu bukan arwah atau hantu. Dia itu manusia hidup loh. Bisa jadi tetangga kita sendiri, seorang wanita yang menempuh jalan ilmu hitam demi hidup abadi. Siang hari ya, dia tampak normal-normal aja. Tapi begitu malam datang, transformasinya benar-benar mengerikan. Kepala dan seluruh organ dalamnya lepas dari tubuh, lalu terbang buat cari mangsa. Dan sasarannya adalah yang paling rentan, darah ibu yang baru melahirkan dan bayi mereka. Ini ritual buat mempertahankan kekuatannya. Oke, untuk bisa melawan teror semacam ini, kita mesti kenal dulu sama musuhnya kan? Yuk, kita bedah anatomi kuyang. Apa aja sih ciri-ciri yang bikin sosok ini jadi begitu legendaris dan ditakuti? Cerita rakyat itu ngasih gambaran yang spesifik banget. Bayangin, kepala terbang, organnya ngejuntai kemana-mana. Kadang-kadang kelihatan kayak bola api di langit malam. Dan yang paling khas, dia punya 2 taring panjang buat menghisap darah korbannya. Tapi, yang keren dari legenda adalah dia nggak cuma nakut-nakutin. Dia juga ngasih kita cara buat melawan. Penduduk desa percaya mereka bisa melindungi diri pakai benda-benda sederhana yang ada di rumah. Contohnya bawang putih, cermin, atau bahkan sapu ijuk. Oke, dengan semua detail yang super serem dan cara penangkalnya ini, sekarang tantangannya pindah ke para sineas. Gimana coba cara mereka menerjemahkan imajinasi kolektif ini jadi visual yang mencekam di layar lebar? Ternyata nggak gampang loh. Para penjaga budaya, kayak Abah Budi, seorang tetua suku Dayak, sering merasa penggambaran film itu kurang pas. Beliau bahkan pernah bilang, kuyang di film itu isi perutnya masih kurang banyak. Wah, ini nunjukin seberapa detail dan ngerinya legenda aslinya. Nah, disinilah kita lihat perangnya. Di satu sisi, ada keakuratan cerita rakyat yang penuh ritual sakral. Di sisi lain, ada tuntutan penceritaan film yang butuh drama. Mau nggak mau, pasti ada yang harus dikorbankan. Sekarang, ayo kita intip dapurnya para pembuat film. Kita lihat gimana mereka pakai senjata andalan mereka, yaitu cahaya dan bayangan, buat membangun atmosfer ketakutan yang bikin kita merinding. Kuncinya adalah low-key lighting. Gampangnya gini, ini tuh seni menyembunyikan. Di film horor, rasa takut itu seringkali justru muncul dari apa yang nggak bisa kita lihat, yang ngumpet di dalam bayangan pekat yang sengaja dibuat cuma pakai satu sumber cahaya. Efek ini dibikin makin kuat lagi pakai kabut volumetrik. Coba dilihat pedanya. Cahaya bukan lagi cuma penerangan, tapi jadi elemen visual yang bisa kita lihat. Ini menciptakan atmosfer yang misterius dan bikin setiap sudut gelap jadi terasa jauh lebih mengancam. Tapi membangun suasana tegang itu bukan cuma soal lampu loh. Cara kamera bergerak juga punya peran yang sangat penting buat bikin kita sebagai penonton jadi ikut panik. Sebuah studi bahkan menganalisis film horor dan nemuin satu teknik yang sering banget dipakai. Dalam satu film aja, ada sampai 11 adegan yang secara spesifik pakai pergerakan kamera ini buat memicu rasa tegang penonton. Teknik itu adalah kamera handheld yang goyang dan gak stabil. Kenapa? Karena gerakan ini tuh meniru pandangan mata kita waktu lagi panik. Jadi kita seolah-olah ditarik masuk ke dalam adegan, bikin ancamannya terasa lebih dekat, lebih personal, dan lebih nyata. Semua ini akhirnya bawa kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal. Jadi, pas film ketemu sama legenda, sebenarnya apa sih yang terjadi sama cerita-cerita sakral dan kuno ini? Di satu sisi, film jelas berhasil ngenalin mitos kuyang ke panggung dunia, tapi, ada tapinya, para penjaga budaya khawatir detail-detail sakral dan makna di baliknya jadi hilang, tergantikan cuma sama sensasi horor semata.
Nah, ini dia perdebatan yang nggak ada habisnya di dunia horor modern. Apakah film itu merusak keaslian cerita rakyat atau justru jadi satu-satunya cara agar legenda ini tetap hidup di era digital? Pada akhirnya, versiku yang manakah yang akan diingat oleh generasi mendatang?